akan saya terapkan pada aplikasi aplikasi penampil gambar seperti Unsplash atau seperti Pinterest dan lain-lain. Jadi sebelumnya pertama kita harus apa itu blok? Jadi blok itu adalah state management yang ada state management yang dibuat oleh Felix Angelov. Jadi state management sistem pada Flutter yang dibuat dan dikembangkan oleh Felix Angelov dan block pattern membantu pengelolaan state management dan membuat akses ke data yang akan kita gunakan. Jadi seperti namanya, blok menggunakan pendekatan arsitektur bisnis logik dan presentation atau view yang dibuat secara terpisah. Jadi tujuannya untuk tujuan dari blok itu adalah untuk membangun kode, program, aplikasi agar menjadi lebih mudah dibaca, terstruktur, dan maintainable dan testable. Jadi ketika membangun atau membuat aplikasi dalam production ready, manajemen pengelolaan state menjadi sangat penting karena arsitektur, pattern, dan struktur project. Jadi blok bisa disederhanakan jadi untuk program kita atau kode pada Flutter kita jadi mudah dibaca, terstruktur, dan maintainable dan testable. Jadi mungkin itu saja mengenai tentang blok. Jadi kita akan mulai untuk ke studi kasus ya. Jadi saya sharekan dulu bentar. Nah, dari saya screen. Jadi pertama kita akan buat aplikasi Flutter. Kita namai dengan Flutter Block State Management. Oh, dan juga kita akan menggunakan API dari Pixabay. Jadi ini API free API. Pixabay API. Nah, kita akan menggunakan Pixabay API. Dan di sini udah lengkap, udah dokumentasinya. Dan di sini kita juga perlu menggunakan namanya API key. Untuk mendapatkan API key kita hanya perlu login dan nanti dia akan muncul bila kita udah login. Misalkan ini API key saya, your API key. Nah, dan di sini juga banyak endpoint yang bisa kita gunakan seperti ini. Jadi contohnya ini kita menggunakan query yellow flowers dan ini ada respon-responnya. Nah, di sini juga banyak data-datanya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini dari endpoint dari Pixabay API. Nah, pertama kita buka dulu aplikasinya. Ini saya udah buat Flutter Block State Management. Kita bisa langsung jalanin aja di awal. Nanti kita akan buat seperti aplikasi yang ada di sini. Mirip-mirip seperti di sini. Memang biasanya setiap aplikasi kita jalankan pertama kalinya akan lama, tapi bisa kita tunggu.
Oke, selagi menunggu aplikasi kita jalankan, kita bisa membuat uh, model menggunakan API ini. Jadi di sini kan setelah kita sudah dapat API key, kita sudah bisa akses endpoint-nya. Dan di sini terdapat responnya. Nah, karena kita akan mengget API-nya, kita perlu model. Untuk modelnya kita bisa membuka QuickType. Jadi QuickType ini adalah website online generator gitu. Jadi kita hanya membutuhkan, nah, jadi sebelumnya saya juga sudah coba. Jadi ya kita hanya perlu mengcopy responsnya, lalu dia akan membuat sebuah model dengan otomatis, dan juga udah pasti ada null safety dan required, dan propertiesnya juga udah final. Nah, udah final di sini. Jadi ini contoh saya hapus dulu. Nah, kita bisa menggunakan Pixabay yang ini, yang endpoint yang ini. Yang ini image photo type. Nah, kita bisa langsung copy aja ini, copy responsnya, lalu kita paste di sini. Coba. Bisa copy, bisa kita paste di sini, lalu kita bisa juga namai. Contoh di sini saya namai dengan content model, atau bisa juga dengan optional sih, jadi saya kasih content model aja namanya. Nah, dia juga langsung kebuat dengan namanya content model, dan juga udah menggunakan null safety, jadi udah aman untuk Flutter versi terbaru. Jadi kita bisa langsung copy code aja, dan kita balik lagi ke project ya. Di sini projectnya kita dapetin starter code-nya, kita bisa hapus saja. Lagi nggak perlu starter code-nya. Ini juga kita ganti jadi homepage. Nah, setelah itu kita buat file baru dengan nama homepage. Nah, buat homepage.dart, lalu kita buat kelas dengan stateless. Kita namai dengan homepage. Jangan lupa untuk import materialnya, material.dart. Lalu juga kita jangan lupa import homepage-nya di main.dart. Nah, setelah itu setelah kita dapetin model ya, kita perlu buat folder. Folder dengan nama model. Lalu kita bisa buat file baru, kita namai content model. Dia kebuat content model.dart. Lalu bisa kita copy code di sini, sudah kebuat, sudah ke copy. Lalu kita bisa langsung paste di sini. Lalu, nah, kita ada package yang akan kita gunakan juga. Kita bisa buka pub.dev. Karena kita menggunakan blok state management, jadi kita bisa juga cari dependensi blok state management. Kita bisa cari di pub.dev, yaitu namanya Flutter block. Ini. Nah, ini. Lalu kita install aja. Lalu kita bisa pakai menggunakan komen.
kita pakai di terminal atau bisa juga langsung di pubspec.yaml. Saya gunakan yang di terminal aja. Kita bisa nulis komen flutter pub add flutter block di terminal kita. Nah, flutter pub add flutter block akan menunggu dan dia udah kebuat. Kita bisa cek lagi di file pubspec.yaml. Nah, ini udah ke download ya dependensinya. Nah, yang kedua kita butuh dependensi yaitu dio package. Jadi dio package ini adalah dependensi untuk nge-get API, nge-get atau nge-get data dari internet. Nah, jadi kita bisa juga langsung download ke project kita. Ini saya juga gunakan gunain pakai komen, copy aja. Setelah itu dipaste di terminal project kita. Kita tunggu. Di sini sudah selesai. Di sini belum masuk. Nah, di sini sudah masuk ya. Sekarang kita akan buat home screen-nya. Untuk homepage ya atau home screen-nya, kita gunakan scaffold. Lalu ini kasih const. Kita buat bodinya. Kita buat bodinya yaitu list view builder. Kita gunakan list view builder. Dan untuk builder-nya kita gunakan konteks dan kita gunakan builder-nya kita gunakan apa nih? Kita gunakan indeks selanjutnya ya. Oh, ini nggak boleh post. Nah, lalu kita buat return-nya. Dan untuk return-nya kita buat page atau file baru lagi untuk itemnya. Kita buat item list. Namanya item list.get. Lalu kita buat stateless widget namanya item list. Jangan lupa import material.get. Lalu ini kontainer aja cukup. Lalu kita buat itemnya. Untuk itemnya kita hanya perlu, oh ya, karena kita udah buat modelnya, sini kita bisa langsung panggil aja, final, oh ya. Nah, di model ini ada yang namanya, kan ini untuk list, konten model ini untuk list, dan ada hit ini isi-isinya, bukan listnya, jadi langsung per indeksnya. Jadi untuk hit ini kita namanya aja jadi konten. Nah, itu kita balik lagi ke item list, kita panggil kontennya. Kita namai dengan konten juga. Dan kita tambahkan ke parameter. Jika sudah, karena kita akan menambahkan list-list sebuah foto, jadi kita akan menggunakan container, lalu decoration, dan kita gunakan decoration box, lalu image, decoration, oh salah, box decoration. Nah, kasih image, kita gunakan image network.
kita gunakan network image. Lalu karena di sini pada modelnya, ini sudah disediakan yaitu ada banyak, ada ID-nya, ada type-nya, ada text-nya, ada gambar-gambarnya juga, dan ada banyak lagi, ada likes, ada comment, bahkan ada user-usernya juga. Jadi kita akan manggil gambarnya aja. Kita bisa langsung akses konten web format URL. Nah, ini untuk gambarnya. Apa nih error? Oh, kan. Di box decoration image kita perlu namanya image decoration. Decoration image. Nah, ambil image lagi, kita panggil network image. Nah, setelah itu di homepage kita akan return langsung ke item list. Item list, import, koma, dan juga perlu isi parameter ya. Nah, untuk parameter ini kita perlu buat sebuah folder baru. Kita namai dengan blok. Lalu kita buat blok class. Oh, untuk bisa dapat blok class ini kita perlu yang namanya download plugin di kode editor kita, bisa di VS Code atau di Android Studio seperti saya. Nah, misalkan saya di setting, sini ada plugin. Ini Flutter block. Nah, yang ini. Kita bisa dapat install yang blok ini. Di sini saya udah install, dan juga harus yang dari Vela Angel atau Vela Angel. Di Visual Studio Code juga sama, dari Vela Angel. Dan untuk bloknya kita bisa langsung aja kalau udah download blok class-nya, plugin bloknya kita bisa tambahkan dengan blok class ini. Lalu kita namai dengan konten aja. Konten. Ini langsung menggenerate blok-blok ya. Nah, di sini ada blok, ada event, ada state. Jadi kalau di blok itu event akan masuk ke blok dan akan mengupdate state-nya. Jadi karena blok itu adalah bloknya menggunakan berdasarkan state, jadi di sini ada yang namanya state. Nah, untuk konten blok ini kita hapus saja yang blok ini karena kita akan menggunakan yang Flutter block. Jadi kita import aja Flutter block yang ini. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke state dulu. Untuk konten state ini kita bisa hapus saja immutable-nya. Lalu karena ini masih konten inisial, kita tambahkan kelas baru. Kita namai dengan konten loading. Dan mengextend konten state. Setelah itu kita buat kelas lagi dengan nama kelas konten sukses. Dan konten sukses juga kita extend ke konten state. Konten state. Lalu pada konsep ini kita buat sebuah variabel kita bisa namai dengan konten, dan konten ini kita gunakan tipe list content dari model yang telah kita buat,
sini list content, jangan lupa di import. Nah, yang ini. Dia akan kita perlu list yang berhubungan dengan konten ini. Balik lagi ke content state. Nah, kita kenapa di sini merah? Kita perlu membuat konstruktor pada kelas ini. Jadi kita bisa langsung buat aja di sini konten sukses. Nah, di sini untuk parameternya kita bisa gunakan required. Di sini required. Kita tambahkan bracket, curly bracket, dan tambahkan required. Lalu pada event kita juga bisa tambahkan, kita hapus immutable ya, karena kita nggak perlu, kita nggak gunakan. Lalu kita buat kelas baru, lalu kita namai dengan get content event. Nah, untuk get content event ini kita extend ke content event. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung edit di content block-nya. Untuk content block ini, yang ini kita bisa kita hapus saja. Tadi jangan data sinks. Nah, di sini adalah state manajemennya. Karena content block ini dia langsung menginisialisasi konten inisial. Nah, dan untuk content event ini kita bisa ganti aja. Jadi get content event yang telah kita buat di content event ini. Lalu di sini, dan di sini ada emit. Jadi emit itu adalah sebuah fungsi ya yang disediakan oleh blok untuk menjalankan sebuah fungsi, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa emit dan kita akan jalankan state content loading ini. Pertama kita emit content loading. Nah, kita jangan lupa ketik koma, dan kedua kita perlu buat karena kita akan nge-get data atau nge-get API data dari internet di sini. Jadi kita bisa langsung emit aja. Belum. Kita bisa buat variabel response. Lalu karena kita menggunakan tadi kita udah tambahin Dio, sini Dio. Jadi bisa kita gunakan Dio di sini. Di blok kemana? Nah, sini Dio .get, kita perlu import dulu Dio-nya. Dan kita perlu await sini. Dan untuk await kita perlu menambahkan asinkronus di sini atau asing. Lalu kita buat variabel untuk URL-nya. Dan URL yang telah kita buat tadi di sini. Nah, kita bisa gunakan APK yang ini, URL yang ini, yang tadi udah kita tambahkan APK-nya. Jadi kita bisa copy aja di sini, copy link address, lalu balik lagi. Nah, dan titik koma. Lalu untuk get-nya kita panggil URL-nya langsung. Dan URL langsung titik koma.
Dan kita buat variabel, yaitu variabelnya menggunakan final aja, namai dengan data model. Untuk data model ini, kita bisa akses konten model. Untuk konten model ini dari sini. Tapi konten modelnya bukan yang ini, kita nggak pakai parameternya. Jadi konten model from JSON, yaitu response data sama dengan as upstream dynamic. Jadi dia adalah harus upstream dynamic, bahkan titik koma. Nah, lalu selanjutnya kita perlu menjalankan respons ini pada state konten sukses yang ini. Nah, di sini kan kita sudah membuat variabel list konten dan juga udah kita tambahkan ke parameter ya. Jadi kita bisa langsung aja masukkan data atau responsnya ke list konten ini. Jadi kita balik lagi, kita bisa langsung emit aja. Kita emit konten sukses ya. Konten sukses. Lalu untuk kontennya kita bisa masukin aja data model. Data model apa nih? Ada konten model di sini. Oh, dari hits ya. Nah, dia list konten juga tipenya sama kayak yang konten ini. Ini bisa kita ganti aja sih namanya. Jangan hits, tapi bisa ganti dengan list konten. Nah, lalu konten block ya, kita bisa data model list konten. Nah, dia akan mengisi list yang ada di sini menjadi response. Nah, setelah itu kita balik lagi ke homepage. Untuk kontennya, kita perlu untuk list view ini kita perlu membuat yaitu namanya block builder untuk menjalankan bloknya. Jadi kita bisa langsung wrap with widget. Kita wrap with builder aja. Lalu kita gunakan dengan block builder. Nah, block builder ini di sini dia meminta apa aja nih? Konteks dan apa? Oh, dia perlu konteks dan state di sini. Nah, kalau kita kosongin kita lihat sini over ada konteks dan tapi dia butuhnya konten dan state sih. Nah, untuk konteks dan state butuhnya. Nah, lalu karena di item list ini kita udah tambahkan yaitu konten untuk mengambil gambar. Jadi kita bisa langsung pada listnya pada item di sini kita bisa konten state dot ini state-nya di sini. Oh, state. Oh, kita perlu di sini kita perlu gunakan yaitu kita namai dengan kita panggil bloknya sama state ya. Jadi karena kita menggunakan konten blok, jadi kita tambahkan konten blok di sini. Lalu kita tambahkan juga state-nya. Kita bisa tambahkan konten state. Nah,
Di sini stat dia langsung, oh dia belum ada. Untuk karena belum ada, kita bisa tambahkan provider di sini. Jadi material app ini kita wrap with block provider di sini. Dan untuk di sini dia minta create. Create adalah blok kita. Jadi karena kita udah buat konten blok ini, jadi kita bisa langsung pakai aja konten blok. Nah, oke ini merah. The method content block is defined for the type my app. Content block. Harusnya udah ya bisa ya. Oh, kita perlu import. Nah, ini kenapa? Oh, kita import juga Flutter blocknya. Dan karena ini masih, kalau kita buka kelas content block ya, nah dia akan menginisial atau membuat yaitu konten inisial yang ini. Jadi dia nggak akan kalau kita nggak panggil untuk get content event ini, jadi nggak akan dapat datanya. Jadi kita perlu manggil juga get content event ini. Jadi untuk manggilnya kita bisa gunakan content block titik-titik add all add lalu get content event yang ini. Nah, lalu balik lagi ke homepage. Untuk homepage ini kita bisa untuk homepage ini di block builder ada yang namanya blog, dan untuk blognya kita bisa langsung gunakan dari create di blog provider ini. Untuk gunainnya caranya kita perlu buat variabel kita inisialisasi final kita pakai content block konten dan blok. Nah, kurangan konteks read ini kita kasih itu apa nih? Ini konten blok ya. Nah, ini. Lalu kita bisa panggil langsung konten blok ini di sini. Konten blok. Nah, di sini cara kita mengakses blok provider-nya menggunakan konteks.read ini. Nah, jadi bila kita coba di sini content state, di sini ada konten nggak? Belum ada ya. Konten sini. Oh, kita coba dulu, kita kayak perlu ini sih. Kita buat validasi di sini. Kita jangan langsung return item list dulu, tapi kita buat validasi di sini. Jadi if state sama dengan atau is content loading. Kalau kita udah tadi pada content block ini kita menjalankan content loading dan content sukses. Jadi selama content loading, selama state content loading, kita akan menjalankan atau mereturn center circular progress indicator. Nah, ini function, dan ini kita tambahkan function. Lalu else-nya atau bisa kita if lagi biar lebih agak mengenal. That is content sukses. Nah, konten sukses ini adalah kita menjalankan konten yang ada kontennya, ada list konten ini, ada responsnya ya.
Jadi kita akan return, oh bukan, kita bukan di sini. Jadi kita copy, kita cut lagi, di sini. Dan untuk ini kita bisa cut di sini. Nah, di konten sukses dia akan menjalankan list view builder ini. Dan list view builder ini kita return juga menjadi item list. Lalu kita state.content yang ini. Nah, dan state content ya. Ntar ini kita perlu apa lagi? Index. Nah, kita juga perlu index. Dan item phone-nya juga kita bisa gunakan state.context.length. Nah, jadi ini return. Oh ya, kita perlu else-nya. Ini kita buat atau default datanya. Kita buat dia mereturnkan text. Kasih center aja. Center, child-nya text. Lalu kita isi dengan no data atau tidak ada data. Nah, adalah default-nya. Coba kita jalankan. Kita run ulang. Nah, sini berputar, tapi ini belum muncul karena apa nih? Perlu swing wrap. Atau ini sebenarnya tidak perlu. Ini belum muncul. Kita jalankan ini aja dulu. Text aja. Dan langsung itemnya. Nah, ini udah muncul. Tapi kenapa itemnya belum muncul tadi? Tes banyak. List. Content. Perlu index. Nah, set index lalu konten. Oh nggak salah. Tapi udah benar kayak tadi. Set content index. Kita di sini kayak kita perlu tambahkan width. Kita kasih 100. Height-nya juga 100. Nah, di sini udah muncul, tapi karena belum rapi, kita gunakan yang namanya, kita akan gunakan grid view builder. Di sini kita udah dapat listnya, udah dapat responsnya. Kita udah berhasil di sini untuk kontennya, untuk blognya. Jadi di sini sebenarnya juga nggak perlu blog ini juga bisa, karena dia juga udah ke provide sama main.dat ini. Misalkan kita hapus add ini, get content event ini, dia akan jalan. Nah, dia tidak ada data karena dia akan menjalankan konten inisial ini. Karena konten inisial ini dia tidak ada data, dia hanya kosong. Nah, ini. Kita perlu manggil event ini, get content event ini dengan seperti tadi .add get content event. Nah, dia akan menjalankan get content event ini
dia akan menjalankan sebuah konten loading dan konten sukses yang telah kita juga udah buat nge-get datanya menggunakan Dio. Jadi di sini responsnya sama dengan konten sukses yang data model ini, list konten ini. Coba kita run ulang. Nah, di sini muncul datanya. Jadi kita udah berhasil untuk get API atau get data dari internet menggunakan block state management. Tapi karena ini masih belum rapi, jadi kita bisa langsung di list view ini kita ganti aja jadi grid view builder. Nah, dia perlu grid delegate. Dia require-nya grid delegate. Nah, untuk grid delegate-nya kita buat dia menggunakan sliver grid delegate itu coba ini kan dia require-nya apa aja sih? Cross axis account-nya kita kasih 2 aja. Coba, nah dia udah seperti ini, tapi karena masih belum rapi, kita bisa rapihin di item list ini. Kita bisa rapihin dengan cara kita kasih padding di sini ya. Wrap with padding. Lalu kita kasih 10. Nah, udah. Lalu ini kita kasih juga feed-nya. Box feed.cover. Nah, dia akan ngikutin sesuai ukuran dari kontainer ini. Nah, kalau sudah kita bagusin lagi menggunakan border radius. Border radius circular kita kasih 10 aja cukup. Nah, ini sudah bagus. Dan di sini juga kita bisa ganti query-nya, misalkan ini flower apa nih di sini? Di sini yellow flower, kita juga bisa ganti contohnya jadi bird. Kita jalankan. Nah, dia ganti jadi bird. Di sini juga udah lengkap sih di API-nya. Dia cuma memerlukan query. Contoh kita pakai bird aja. Nah, di sini udah bagus. Lalu kita akan buat detailnya. Untuk detailnya kita bisa tambahin file baru. Lalu kita namain detail screen. Detail page. Detail page sebenarnya sama aja seperti list ini, item ini. Jadi kita bisa buat stateless widget dengan nama detail page. Lalu jangan lupa import material.earth-nya. Kita gunakan scaffold dan kita gunakan appbar. Appbar-nya yaitu gunakan appbar, kita gunakan title aja. Sini titelnya kita kasih text. Lalu kita namai dengan detail screen. Lalu kita kasih body juga di sini. Untuk bodinya kita tambahkan kolom. Kita akan menambahkan gambar, teks, karena kita tambahkan gambar dan teks. Jadi kita gunakan kolom karena kolom ada children.
Dan kita juga akan menyusun layoutnya dari atas ke bawah. Jadi untuk kolom ini kita tambahkan kontainer. Untuk kontainer ini kita akan gunakan sebagai gambarnya. Jadi untuk width-nya kita buat dengan double infinity. Lalu height-nya kita gunakan 500 saja. 500. Lalu decoration juga perlu. Box decoration kita gunakan image. Box decoration image decoration image. Nah, ini kita butuh image lagi. Image-nya kita bisa gunakan namanya network image. Nah, kita akan buat parameter lagi seperti item ini. Kita panggil parameter konten di detail. Di final konten. Nah, kita import kontennya. Lalu kita tambahkan ke parameter, ke constructor. Nah, di sini. Kita bisa langsung akses network image-nya yaitu content.web format URL sini. Nah, dan ini belum bisa, jadi kita bisa tambahkan inkwell di sini. Di inkwell ini ada banyak propertinya. Ada on tap, on hover, long press, on tap cancel. Karena kita saat menekan lalu dia menuju ke detail, jadi kita bisa menggunakan on tap saja. On tap, lalu kita buat navigator dot push context material page root, lalu builder context juga. Lalu kita buat tambahkan curly bracket, lupa titik koma, dan dia mereturn ke details page. Nah, seperti berikut. Titik koma. Dan juga dan di detail page ini, karena kita sudah tambahkan konstruktor konten, jadi di sini dia juga perlu konten. Nah, untuk kontennya kita akan gunakan konten yang di sini, di item di sini. Di konten, nah, kita jalankan, karena ulang aja. Nah, di sini dia loading, sudah kita jalankan. Nah, di sini udah ada gambar ya. Coba kita di detail, kita bagusin lagi. Contohnya kita tambahin padding. Paddingnya 16. Lalu kita buat dia di sini height-nya terlalu tinggi. 50. Oh, kita kasih fit dulu. Fit box fit dot cover. Nah, di sini dia terlalu besar. Kita gunakan 300 saja, 350. Nah, lalu kita tambahkan yaitu teksnya. Untuk teksnya kita bisa tambahkan pakai konten. Saya coba cek dulu di modelnya. Nah, di model ini dia punya apa aja di sini? The user, text, the page URL, atau mungkin kita akan panggil teks saja mungkin. Nah, ini teks. Balik lagi ke detail, kita panggil akses kontennya dot teks tadi ya, teks. Nah, kita reload. Nah, dia udah muncul nih, all build animal. Kita juga bisa kasih stylenya, style font size-nya 50 mungkin, dan font weight-nya kita kasih font weight.bold.
besar, kita kurangi jadi 30. Kita buat dia rata kiri. Sini di kolomnya kita kasih cross halaman, start. Nah, udah. Kita buat padding di sini sama size box height 10. Lalu kita tambahkan teks lagi, satu lagi, bisa copy aja. Dan ini kita akan panggil user ya, user yang mengupload foto ini. Jadi usernya itu bisa langsung content.user. Nah, di sini usernya create checker. Juga udah ada nih, Dov beda-beda. Tergantung responsnya. Nah, kita kasih cons. Lupa. Nah, kalau udah mungkin itu saja dari saya. Karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran atau pembahasan mengenai konten mengenai blog ini, state management blog. Jadi saya ulang lagi tadi, blog adalah state management untuk menjadikan project kita lebih terstruktur, maintainable, testable, dan mudah dibaca. Nah, jadi walaupun memang agak lebih sulit daripada codingan seperti biasanya, kode seperti biasanya, tapi banyak manfaatnya, seperti gampang di-maintain dan mudah dibaca, dan mudah juga dites. Nah, dan mungkin, balik lagi. Mungkin itu saja dari saya mengenai pembahasan blok state management. Itu saja dari saya. Bila ada salah, maafkan karena datangnya dari saya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama, Mas.